Berjumpa lagi semuanya di malam minggu yang kelabu ini. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan penyerangan ke arah sekte boneka dewa. Xiao Yan mendengus dingin dan tubuh Xiao Yan pada akhirnya mulai bergerak. Kompas di bawah kaki Xiao Yan langsung berubah menjadi sepotong seukuran telapak tangan dimasukkan ke dalam gua void. Xiao Yan lanjut mengangkat tangannya dan seketika pedang berat misterius muncul di tangan Xiao Yan, menghadapi peti mati yang pada saat ini diterbangkan ke arah Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan melonjak dengan api dan Xiao Yan menuangkan semua energi ini ke pedang berat misterius. Xiao Yan lanjut menghantamkannya ke arah para peti mati yang pada saat ini berterbangan ke arah Xiao Yan. Banyak suara ledakan bergema dan semua peti mati yang pada saat ini melesat benar-benar hancur. Sosok-sosok yang mendekat juga tidak luput dari serangan Xiao Yan dan pada saat ini segel bintang 5 Xiao Yan melintas di antara alisnya. Dengan kekuatan fisik dewa asli bintang 5 dan kekuatan keabadian kaisar langkah ke-8 sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menghancurkan sebuah dunia. Sosok di sekitar Xiao Yan pada saat ini dapat dikatakan seperti semut dan mudah untuk dihancurkan. Bersama dengan hal tersebut teriakan tajam juga pada saat ini terdengar dari kejauhan. Banyak sosok pada saat ini berteriak bahwa ada invasi dari musuh. Semua orang di sekte boneka dewa akan segera mulai bertarung. Pada saat ini banyak sosok-sosok berterbangan keluar di antara peti mati yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka dipenuhi dengan energi jahat yang kejam dan energi ini seketika melesat menuju ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal ini fluktuasi yang kuat juga datang dari kehampaan sekte boneka dewa. Di kejauhan pada saat ini dua sosok raksasa juga benar-benar tampak terlihat menutupi langit dan matahari membuat semua orang tercengang. Klon dewa asli yang menggiring larva darah pada saat ini seketika berubah menjadi manusia normal. Tanpa banyak basa-basi sosoknya bergabung dengan tubuh asli Xiao Yan. Selanjutnya kaki Xiao Yan bersinar dengan cahaya guntur dan sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Xiao Yan juga menggunakan batu giok tersembunyi untuk menyembunyikan auranya. Larva darah raksasa tidak dapat menemukan klon dewa asli untuk saat ini. Setelah sedikit tertegun larva darah raksasa pada saat ini segera mengeluarkan suara gemuruh. Sosoknya juga berteriak jangan berpikir dewa asli bisa menyembunyikan dirinya. Selanjutnya larva darah raksasa tiba-tiba menghilang dan semua ini merupakan sesuatu yang telah direncanakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan ada banyak sosok yang bergegas di dalam sekte boneka dewa Yan Yuan di altar juga tertarik oleh getaran ini. Sosoknya segera mengangkat kepalanya dan matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut. Yan Yuan berteriak dengan tergesa-gesa kepada leluhurnya bahwa ada invasi dari musuh. Leluhur di sampingnya pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya sekte boneka dewa mereka sudah lama tidak keluar gunung. Dirinya tidak menyangka akan ada sampah yang berani masuk tanpa izin dan karena mereka telah datang untuk mencari kematian maka dirinya akan memberi mereka tumpangan. Begitu selesai berbicara dirinya mengangkat tangannya dan melambai dan saat cahaya listrik melintas di hadapannya sebuah peti mati pada saat ini terbang dari kejauhan. Tutup peti mati ini meledak dan sesosok tubuh perlahan keluar dari peti mati tersebut. Sosok-sosok ini memiliki rambut putih dan wajah yang tampak terlihat halus. Meski wajahnya agak pucat tetapi sosok ini tampak terlihat sangat kuat. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata kepada boneka yang bernama Bai Xian, dirinya memerintahkan Bai Xian untuk pergi dan menghabisi semua orang tanpa meninggalkan satupun. Sosok ini pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan bergegas melesat menjauh. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata kepada Yan Yuan agar dirinya jangan khawatir. Selama leluhur ada di sini semuanya akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut Yan Yuan pada saat ini masih melihat dengan hati-hati ke arah kehampaan di tengah-tengah pertempuran.
Setelah beberapa saat Yan Yuan tampak terkejut karena dirinya melihat sesuatu yang begitu familiar. Dirinya pada akhirnya bergumam sebaiknya leluhur pada saat ini melihat raksasa di atas. Mungkinkah raksasa ini merupakan klan dewa asli? Begitu leluhurnya mendengar hal ini dirinya segera mengangkat kepalanya dan matanya berbinar-binar. Sosoknya lanjut mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Ini tampaknya adalah dewa asli yang masih hidup dan sebaiknya mereka pada saat ini segera ikut dalam pertempuran. Dirinya juga pada saat ini harus dengan cepat memberitahu leluhur iblis atau leluhur Damo. Kedua sosok ini tampak begitu bersemangat saat melihat kehadiran dari dewa asli. Leluhur di samping Yan Yuan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa peti mati ini telah berhasil disegel. Dirinya hanya perlu diberi nutrisi untuk menjadikannya boneka dewa yang lebih kuat. Sebaiknya mereka mengesampingkan permasalahan ini dan dirinya pada saat ini akan memimpin pertempuran. Begitu selesai berbicara leluhur ini kembali mengangkat kepalanya dan menatap ke arah boneka dewa Baixian. Sosoknya tampak terlihat puas dengan apa yang pada saat ini dilakukan oleh boneka miliknya. Namun sesaat kemudian leluhur ini terkejut ketika beberapa sosok muncul di sekelilingnya. Dirinya juga melihat bahwa boneka dewa Baixian pada saat ini dipenuhi dengan api berwarna-warni. Mata Yuyan dan leluhurnya pada saat ini menyusut karena kepala boneka dewa ini pada akhirnya benar-benar dihancurkan. Dengan sedikit amarah leluhur sekte boneka dewa segera berteriak siapakah yang berani melukai boneka dewa miliknya. Begitu perkataannya terdengar sesosok tubuh ramping pada saat ini tampak muncul dari udara tipis. Matanya yang dingin pada saat ini segera menatap ke arah banyak sosok yang mengelilingi altar. Saat sosok ini muncul mata Yan Yuan juga seketika menyusut. Tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya sosoknya bergumam bahwa ini adalah sosok yang dirinya ceritakan. Dirinya adalah dewa asli yang Yan Yuan bicarakan yang merupakan dewa asli yang masih hidup. Begitu mendengar hal ini leluhur Yan Yuan juga seketika mengerutkan kening. Sementara itu Yan Yuan pada saat ini semakin berkeringat dingin. Dirinya tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan akan mengejarnya ke sini dan benar-benar melakukan pembalasan. Dirinya juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa Xiao Yan masih terus-menerus mengejar Yan Yuan. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini melihat langsung ke peti mati merah di altar dan berkata dengan dingin sebaiknya mereka membuka peti matinya. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini menangkupkan tangannya dan mulai berbicara dengan sedikit nada hormat. Dirinya menjelaskan bahwa boneka ini adalah boneka dewa yang telah dirinya sempurnakan. Jika saudara benar-benar menyukainya dirinya memiliki beberapa boneka dewa yang bagus yang lain. Bagaimana jika dirinya memberikan boneka-boneka ini kepada saudara? Begitu mendengar hal ini pada saat yang bersamaan Yan Yuan juga menyadari bahwa mata Xiao Yan sama sekali belum tertuju kepadanya. Hal ini berarti Xiao Yan tidak mencarinya sama sekali dan dirinya sedikit merasa lega. Sementara itu Xiao Yan melangkah maju dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya sambil meninju. Tinju besar Xiao Yan pada saat ini menyebabkan sosok-sosok yang berada di altar lari ke segala arah. Tinju ini juga seketika membesar dan melihat hal ini leluhur sekte boneka dewa berteriak karena saudara tidak tahu malu maka jangan salahkan dirinya untuk mengambil tindakan. Sosoknya lanjut melambaikan tangannya dan beberapa peti mati terbang keluar yang langsung menuju ke arah tangan besar Xiao Yan. Beberapa boneka dewa juga muncul dan mereka pada saat ini segera berhadapan dengan tinju Xiao Yan. Banyak ledakan seketika terjadi dan semua boneka dewa ini hancur berkeping-keping. Tinju Xiao Yan juga tidak berhenti dan leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera mengerutkan kening. Dirinya menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya untuk melambaikan kembali beberapa peti mati. Namun hasilnya masih sama di mana mereka tidak bisa menahan tinju Xiao Yan. Setelah melihat hal ini leluhur sekte boneka dewa pada akhirnya segera membentuk segel tangan.
genangan darah dari altar melonjak dan dengan cepat berubah menjadi perisai darah setinggi 100 meter. Ledakan pun seketika terjadi ketika tinju Xiaoyan menghantam perisai darah yang terbuat dari daging dan darah ratusan boneka dewa. Perisai ini juga memancarkan bau yang menyengat dan tampak telah menghitam tanpa adanya jejak merah yang segar. Yan Yuan pada saat ini berkeringat dingin melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Dirinya telah bertarung dengan Xiaoyan dan dirinya mengetahui kekuatan Xiaoyan. Sementara itu leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berteriak ketika memerintahkan Raja Mayat ke-6 untuk keluar. Di atas bintang tengkorak di lubang hitam rongga mata yang seharusnya menjadi bola mata pada saat ini terlihat adanya kegelapan. Selanjutnya di lubang yang tampak tertutup untuk waktu yang lama terlihat ada peti mati yang tiba-tiba bergetar. Kemudian sebuah telapak tangan merah seketika muncul dari salah satu peti mati. Segera cahaya berdarah keluar dari peti mati dan langsung keluar dari kedalaman gua. Di pusat benturan pada saat ini perisai darah benar-benar tidak bisa menahan kekuatan pukulan Xiaoyan hingga akhirnya dihancurkan. Tepat ketika tinju Xiaoyan hendak melesat kembali maju, cahaya darah yang sebelumnya keluar seketika menghantam tinju Xiaoyan. Tinju Xiaoyan juga seketika terhenti tiba-tiba. Setelah Xiaoyan melihat lebih teliti ada sesosok yang pada saat ini memblokir tinju Xiaoyan. Sosok ini berwarna merah darah dan tampak seperti mayat berwarna merah. Sementara itu leluhur sekte boneka dewa segera berkata bahwa Raja Mayat ke-6 diberi makan oleh darah 100.000 boneka. Dirinya menggunakan energi jahat sebagai kekuatan dan saat bertarung dengannya energi jahatnya secara bertahap akan mempengaruhi pikiran Xiaoyan. Dirinya akan segera dilenyapkan dan darah Xiaoyan akan diminum olehnya. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan penuh percaya diri. Sosoknya juga lanjut berkata bahwa bahkan jika dirinya berhadapan dengan dewa asli Raja Mayat ke-6 ini tidak akan takut menghadapinya. Yan Yuan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh leluhurnya. Sementara itu di pusat benturan tinju Xiaoyan pada saat ini benar-benar terguncang. Ledakan juga kembali terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini sedikit mundur. Raja Mayat ke-6 yang melesat mundur dengan cepat menstabilkan sosoknya dan kembali bergegas menyerang. Saat dirinya bergegas menuju ke arahan tiba-tiba telapak tangan muncul dan langsung menghimpit Raja Mayat ke-6. Segera setelah itu terdengar bunyi klik dari telapak tangan seolah-olah ada sesuatu yang dihancurkan. Begitu Xiaoyan membuka telapak tangannya, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya meludahkan api yang sangat kuat ke dalamnya. Selanjutnya begitu api ini padam tidak ada satupun sosok yang terlihat di atas telapak tangan raksasa. Apa yang dihembuskan oleh Xiaoyan juga berangsur-angsur menghilang dan di atas telapak tangan besar tersebut pada saat ini hanya ada tumpukan abu berwarna gelap. Kepercayaan diri di wajah leluhur sekte boneka dewa pada saat ini seketika lenyap. Ekspresinya digantikan oleh kengerian karena aura dari Raja Mayat ke-6 benar-benar telah menghilang. Xiaoyan juga pada saat ini berkata dengan nada meledek bahwa sungguh sangat disayangkan jika menghabisi boneka dewa di tingkat ini. Begitu Xiaoyan berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menyadari Ye Tian yang membutuhkan pasukan boneka. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya bisa memanfaatkan Ye Tian untuk mengurangi kerusakan penghancuran musuh. Xiaoyan pun segera membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa serta meminta Ye Tian untuk segera datang. Xiaoyan tidak tahu di manakah Ye Tian dan Xiaoyan tidak yakin apakah Ye Tian akan datang. Tetapi tentu saja selama Xiaoyan sedikit mengancamnya, Ye Tian pasti akan datang dengan sendirinya. Sesaat kemudian suara Ye Tian juga segera terdengar dari bendera penekan jiwa. Ye Tian bertanya apa yang Xiaoyan lakukan dan dirinya pada saat ini tidak memiliki waktu. Xiaoyan pada saat ini segera dengan singkat menjelaskan situasi yang dialami oleh Xiao. Namun Ye Tian tidak menanggapi perkataan Xiaoyan. Setelah mendengar semuanya,
Xiao Yan pada akhirnya kembali berkata bahwa mereka semua adalah boneka iblis yang sudah jadi. Pertempuran akan segera dimulai dan mungkin Xiao Yan bisa mengumpulkan lebih banyak energi jahat untuk Ye Tian. Begitu mendengar kata-kata Xiao Yan barulah Ye Tian pada saat ini memutuskan untuk bergegas. Xiao Yan lanjut menyingkirkan bendera penekan jiwa dan Xiao Yan kembali menatap ke arah altar. Xiao Yan lanjut menginjakkan telapak kakinya dan sosok Xiao Yan seketika telah berada di samping peti mati berwarna merah. Xiao Yan bergumam sambil mengelurkan tangannya membelai peti mati merah tersebut. Xiao Yan bertanya ada berapa mayat lagi yang mereka miliki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini sedikit terdiam. Kekuatan Xiao Yan ini tampak lebih kuat daripada apa yang dirinya bayangkan. Raja mayat miliknya sebelumnya setidaknya akan bisa berhadapan dengan keabadian para dewa. Namun dirinya tidak pernah menyangka bahwa boneka yang dirinya miliki akan dapat langsung dikalahkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera memiliki ekspresi yang berbeda dan tampak sedikit takut kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa saudara bukanlah anggota sekte boneka dewa. Dengan kekuatannya bukankah tidak pantas bertarung dengan sekte boneka dewa? Jika dirinya bukan anggota dari klan mereka, dirinya juga tidak akan bisa menggunakan boneka dewa ini. Xiao Yan menatap ke arah leluhur sekte boneka dewa yang pada saat ini membungkuk kepada Xiao Yan. Sikapnya tampak benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak bacot. Kelima jari Xiao Yan tiba-tiba segera mencubit peti mati merah di sampingnya. Segera setelah itu terdengar bunyi klik dan kelima jari Xiao Yan benar-benar meremas peti mati. Melihat hal tersebut, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata bahwa jika saudara menginginkan boneka dewa ini, dirinya bisa memberikannya kepadanya. Mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk menyegelnya. Jika mereka menyimpannya selama 1000 tahun, mungkin boneka dewa ini benar-benar akan bisa menerobos keabadian para dewa. Xiao Yan sedikit terkejut dan mengangkat alisnya begitu Xiao Yan mendengar hal ini. Namun jika hanya seperti itu dengan kemampuan dari klon Zuchi, hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya dirinya akan bisa menerobos ke tingkat keabadian para dewa. Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh sosok ini. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya ide yang dirinya sebutkan merupakan ide yang bagus, tetapi jangankan 1000 tahun lagi Xiao Yan tidak yakin apakah sekte boneka dewa akan dapat bertahan hari ini. Xiao Yan menghela nafas dengan sedikit penyesalan dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk memainkan drama. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ada banyak sosok yang bergegas masuk ke sekte boneka dewa. Begitu mereka memasuki tempat ini, mereka tampaknya benar-benar telah ditipu oleh Xiao Yan. Salah seorang kuat di antara mereka pada saat ini bergumam sepertinya mereka telah terjatuh ke dalam jebakan. Tidak ada yang namanya ramuan ajaib sama sekali dan mereka tampaknya digunakan untuk menghabisi orang lain. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini tidak bisa terus tinggal dan mereka harus segera mundur. Namun bersamaan dengan sosok-sosok ini yang berniat untuk mundur pada saat ini, tiba-tiba kekacauan benar-benar terjadi. Sosok-sosok dari sekte boneka dewa juga pada saat ini terkejut dengan pemandangan yang berada di hadapan mereka. Terlihat ada kumpulan besar awan hitam yang benar-benar terlihat legam. Kumpulan awan hitam ini mendekat dan mereka bisa melihat sosok-sosok yang tingginya ratusan meter. Ada juga jarum tajam serta suara kepakan sayap yang nyaring yang membuat semua orang bergetar. Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak sebaiknya mereka segera membangunkan semua leluhur yang ada. Mereka harus membangunkan semua raja mayat dan bersiap untuk pertarungan yang lebih besar. Xiao Yan tentu saja telah mengetahui mengenai hal ini karena kekuatan spiritual Xiao Yan terus-menerus dilesatkan. Ini juga alasan mengapa Xiao Yan pada akhirnya memainkan drama di hadapan para sekte boneka dewa.
Di sisi lain pada saat ini leluhur Sekte Boneka Dewa juga mengetahui mengenai apa yang baru saja terjadi. Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiao Yan, apakah saudara tahu mengapa mereka datang ke Sekte Boneka Dewa? Xiao Yan sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa mereka mungkin tidak datang untuk Sekte Boneka Dewa. Leluhur Sekte Boneka Dewa pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius. Sosoknya tanpa sadar bertanya, apakah mereka datang untuk saudara? Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa tidak sepenuhnya, namun karena mereka semua sudah berada di sini sepertinya alasannya tidak lagi penting. Mendengar hal tersebut leluhur Sekte Boneka Dewa pada saat ini segera berkata bahwa saudara benar-benar bersikap tidak masuk akal, karena sosok-sosok ini mengejar saudara. Mengapa dirinya pada saat ini tidak membawa mereka pergi? Mengapa dirinya pada akhirnya tampak seperti ingin menyakiti Sekte Boneka Dewa? Mereka tidak mengenali saudara dan mereka tidak memiliki keluhan atau permusuhan kepada saudara. Xiao Yan dengan masih tetap tersenyum berkata bahwa mereka memang tidak memiliki kebencian. Selain itu Xiao Yan ingin memberitahu sebaiknya mereka pada saat ini tidak berbicara terlalu banyak. Tidak ada gunanya mereka berdebat dan sebaiknya mereka memikirkan cara untuk menghadapi sosok-sosok ini. Leluhur Sekte Boneka Dewa pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut berkata bahwa mereka di sini untuk menyerang saudara. Oleh karena itu sesungguhnya cara terbaik adalah saudara maju dan menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Hal ini tidak ada kaitannya dengan Sekte Boneka Dewa mereka dan mereka tidak salah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat tidak berdaya dan sedikit mengangkat bahu. Xiao Yan lanjut menjelaskan bahwa jika Xiao Yan maju sendirian, karena mereka mengincar Xiao Yan dan jumlah mereka ada banyak, Xiao Yan tidak akan bisa mengalahkan mereka. Selain itu tidak menjadi permasalahan apakah mereka ada hubungannya dengan Sekte Boneka Dewa atau tidak. Sekarang mereka harus memikirkan cara menghadapi sosok-sosok ini. Jika hal ini terus berlanjut maka Sekte Boneka Dewa benar-benar akan segera dihancurkan. Mendengar hal ini sosok dari leluhur Sekte Boneka Dewa benar-benar hanya bisa tersenyum pahit. Sosoknya juga pada saat ini mendengar suara pertempuran yang terjadi di udara. Dirinya juga bisa melihat adanya larva darah raksasa yang pada saat ini juga melakukan pembunuhan besar-besaran. Sosoknya pada saat ini masih belum bisa menemukan klon dewa asli dan sosoknya tampak kesal. Dirinya hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menyerap banyak darah dari orang-orang yang dirinya habisi. Selain itu meskipun nyamuk iblis yang telah menyerbu masuk ke silangan aroma obat yang mereka cari pada saat ini mereka mendapatkan target lain dan mereka semua tampak menikmatinya. Alasan mengapa Xiao Yan melakukan hal ini adalah Xiao Yan tidak ingin menghabisi sepenuhnya sekte ini. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini berniat untuk melihat apakah sekte ini bisa bertahan atau tidak. Semuanya hanya akan tergantung kepada mereka yang akan bisa menghadapi permasalahan ini atau tidak. Bagaimanapun mereka perlu diberikan pelajaran atas apa yang mereka lakukan kepada Xiao Yan. Pertempuran di udara pada akhirnya secara bertahap bergerak semakin dalam ke dalam bintang tengkorak. Bersamaan dengan hal tersebut di dua rongga mata bintang tengkorak yang seperti lubang hitam sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Sosok-sosok ini semuanya adalah boneka dewa dan mereka tampaknya tidak takut akan hidup dan mati di masing-masing. Kekuatan tempur mereka juga pada saat ini terasa menakutkan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat pertempuran yang dipenuhi dengan kekacauan di udara. Selanjutnya pada saat ini di dalam rongga mata yang besar sebuah tangan besar juga tiba-tiba terulur. Tangan ini lanjut meraih belasan boneka dewa sekaligus sebelum akhirnya menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi klik yang datang dari kegelapan seolah-olah adanya tulang patah yang tidak terhitung jumlahnya.
Setelah beberapa saat tiba-tiba suara pelan yang sepertinya bergema di seluruh bintang tengkorak meledak di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa monster tingkat rendah ini benar-benar berani mengganggu sekte boneka dewa mereka. Sumber suara ini berasal dari salah satu lubang hitam di rongga mata tengkorak yang sangat besar. Pada saat ini terdengar juga suara kunyahan dari kedalaman lubang hitam dan semua orang sedikit mengerutkan kening. Sementara itu leluhur dari sekte boneka dewa segera menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi gelap. Sosoknya lanjut bergumam bahwa leluhur Damo atau leluhur iblis sudah bangun. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa peti mati ini tidak boleh dirusak. Bisakah saudara melakukan apa yang dirinya katakan dan menyimpannya di sekte boneka dewa? Dirinya akan membantu saudara mengolahnya dan menyempurnakannya sebelum akhirnya diserahkan kepada saudara di kemudian hari. Begitu sosoknya selesai berbicara pada saat ini leluhur sekte boneka dewa membuka mulutnya. Kepala dari leluhur tersebut seketika tampak seperti kelopak dan terbelah menjadi 8 bagian. Selanjutnya bagian-bagian ini membungkus peti mati yang berada di hadapannya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak bisa berdiam diri. Xiao Yan segera mengulurkan tangannya dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mengambil peti mati. Namun bersamaan dengan hal tersebut peti mati berwarna merah ini tiba-tiba terangkat oleh daya hisap yang kuat. Xiao Yan dengan guntur ekstrim juga pada saat ini tentu saja tidak lengah sama sekali. Dengan satu hentakan kakinya Xiao Yan pada saat ini menghentikan peti mati berwarna merah. Xiao Yan melemparkannya langsung ke celah kehampaan yang dibuat dari gua void. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Sebaiknya saudara mengembalikan peti mati merah itu karena ini adalah boneka dewa miliknya. Pupil mata selanjutnya berubah berputar tidak teratur dan Xiao Yan bisa merasakan adanya krisis di hatinya. Segera segel bintang muncul di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan tanpa basa-basi segera mengaktifkan kekuatan simbiosis. Xiao Yan menyebarkan kekuatan bintang di matanya dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan mendongak dan menatap ke arah leluhur sekte boneka dewa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kepalanya telah berubah menjadi 8 bagian kelopak dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini bergumam akhirnya tubuh fisik yang cocok telah muncul. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan bisa merasakan adanya perbedaan dari sosok ini dari sebelumnya. Xiao Yan juga bisa merasakan adanya kekuatan pengekangan. Xiao Yan bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini dan bagaimana ini bisa membuat Xiao Yan tidak bisa bergerak. Xiao Yan pada saat ini menundukkan kepalanya dan meskipun Xiao Yan tidak memahami segel Xiao Yan menemukan ada segel besar di bawahnya yang membatasi tubuh Xiao Yan. Di saat yang bersamaan sesosok tubuh juga pada saat ini keluar dari lubang hitam di rongga mata. Arahnya juga segera mengarah langsung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa sekte boneka dewa ternyata memiliki sosok kuat lainnya. Xiao Yan benar-benar merasakan adanya krisis dan Xiao Yan pada saat ini tampak sedikit panik. Meskipun Xiao Yan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekitar sepertinya Xiao Yan pada saat sebelumnya tidak merasakan adanya aura lain. Selain itu Xiao Yan juga bisa merasakan aura di tubuh dari leluhur di hadapannya pada saat ini melonjak, tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan pengekangan dan penahanan ini bukan berasal darinya. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah 8 kelopak yang terlihat semakin membesar. Tampaknya sosok ini benar-benar berniat untuk menelan Xiao Yan yang tingginya telah mencapai ratusan meter. Tetapi tepat ketika kepala berkelopak 8 ini mencoba menelan Xiao Yan tubuhnya tiba-tiba terlempar dan menghantam tanah dengan keras.
sesosok ungu juga pada saat ini segera muncul di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan melihat sosok yang pada saat ini benar-benar berwarna ungu. Sosok ini terlihat aneh dan ketika sosok ini muncul jantung Xiao Yan berdetak kencang. Suara serak dari sosok ini juga tidak enak didengar di telinga seolah-olah dirinya benar-benar memiliki tenggorokan yang sangat kering. Sosoknya pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan yang menyebabkan semua ini. Xiao Yan tidak menjawab dan begitu melihat hal ini sosok ungu tersebut mengerut kening. Ini merupakan leluhur Damo atau leluhur iblis yang pada saat sebelumnya disebutkan oleh leluhur sekte boneka dewa. Sosoknya pada saat ini meninju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang tidak bisa bergerak pada saat ini hanya bisa menerima hantaman tinju tersebut dengan perutnya. Sosok Xiao Yan langsung terguncang dan tubuh Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur. Sementara itu di kejauhan sosok ini seketika bergumam bahwa ada banyak murid yang telah mati di tangan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini harus membayarnya dengan nyawa Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah sosok leluhur Damo dengan fitur wajah yang tampak ungu. Xiao Yan menyadari bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah disegel oleh segel yang kuat. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan menatap ke arah leluhur Damo yang pada saat ini kembali melesat ke arah Xiao Yan. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan segera mengulurkan jarinya dan meletakkannya di antara alisnya. Sesaat kemudian cahaya biru tiba-tiba muncul di antara alis Xiao Yan dan begitu cahaya ini meledak semua segel yang tidak terlihat pada saat ini benar-benar menghilang. Cahaya biru ini secara alami datang dari Gou Yan tetapi Xiao Yan tidak membiarkan Gou Yan keluar dari pagoda pemurnian. Xiao Yan khawatir di alam iblis keabadian kuno ini keberadaan Gou Yan benar-benar akan diketahui. Sementara itu di sisi lain melihat Xiao Yan yang berhasil melepaskan segel sosok ungu seketika terkejut. Sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan bagaimana Xiao Yan bisa melanggar segel miliknya. Sosoknya tampak terlihat marah dan sosoknya pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang telah pulih pada saat ini juga segera memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya. Xiao Yan mengangkat tinjunya dan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama saling berhadapan. Namun di benturan berikutnya Xiao Yan pada saat ini terkejut dengan kekuatan sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasa bahwa kekuatan sosok ini terasa familiar. Tetapi Xiao Yan tidak memiliki gambaran atau perasaan apapun yang bisa menjelaskan mengenai hal ini. Bersamaan dengan kebingungan Xiao Yan yang melonjak suara Gou Yan pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan. Gou Yan segera menjelaskan sebaiknya Xiao Yan menyerahkan sosok ini kepada Gou Yan. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan tidak menggubris apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan. Namun sesaat kemudian segel yang seperti sebelumnya kembali mengekang tubuh Xiao Yan. Xiao Yan terkejut dan pupil mata Xiao Yan pada saat ini menyusut tajam. Bersamaan dengan hal tersebut cakar dari sosok di hadapan Xiao Yan benar-benar berhasil melukai tubuh Xiao Yan. Xiao Yan kembali terlempar mundur dan bersamaan dengan hal tersebut suara Gou Yan kembali terdengar di benak Xiao Yan. Gou Yan berkata bahwa dirinya menyuruh Xiao Yan untuk membiarkan Gou Yan menaklukkannya. Ini bukanlah orang kuat biasa karena ini adalah tubuh fisik Gou Yan yakni Daji. Begitu Gou Yan mengatakan hal ini Xiao Yan yang tidak bisa bergerak kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan baru menyadari ternyata perasaan familiar ini muncul dari sosok Gou Yan yang telah menemukan tubuh aslinya. Xiao Yan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiao Yan menggertakkan gigi setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh Gou Yan. Selanjutnya Xiao Yan pada akhirnya bergumam ketika berkata kepada Gou Yan bahwa Gou Yan bisa memberi waktu Xiao Yan setengah batang dupa untuk mengatasinya sendiri terlebih dahulu supaya Bude Yanti tidak menganggap dirinya makan gaji buta.